Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarati Nabila Fatma, aku sebagai sastra. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan dari mata kuliah hukum pidana pada pertemuan ke-9 mengenai sifat melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila ia termasuk atau dirumuskan dalam undang-undang dan merupakan modus delik yang tercantum dalam undang-undang, di mana perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, apabila di negeri Belanda itu terdapat ada yang namanya arrest dokter hewan. Begitupun melawan hukum terdapat dua jenis. Yang pertama ada melawan hukum secara formil, yang antaranya bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Yang kedua, sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, kesimpulannya adalah melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. Kedua adalah melawan hukum secara material, di mana tidak hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law, di mana sifat melawan hukum ini dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum kesimpulannya sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sifat melawan hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsi negatif, di mana mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua adalah fungsi positifnya, di mana menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Seseorang yang tidak berbuat melawan hukum dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat yang baik tertulis ataupun tidak tertulis. Kesimpulannya adalah menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai keadaan atau nilai dari sesuatu yang terjadi. Undang-undang mengatur tentang istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Istilah melawan hukum ini terdapat pada pasal 167, 168, 335 ayat 1, dan 552 KUHP. Istilah lainnya pun ada yang disebut dengan tanpa mempunyai hak untuk itu. Dalam pasal 303 ada juga istilah tanpa izin. Dalam pasal 496 ada juga dengan melampaui kewenangannya yang diatur dalam pasal 430, dan ada juga istilah tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum yaitu dalam pasal 429 KUHP. Dan review untuk pertemuan ke-9, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.